Selamat malam, pemirsa. Saat ini sedang viral ketika Coki Pardede dan Indah Ji menertawakan aksi boykot yang dilakukan para pendukung Muslim, para umat Muslim memboikot produk-produk yang pro-Israel, yang terafiliasi dengan Israel. Ini sedang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di tanah air kita. Dan aksi ini ditertawakan oleh seorang YouTuber dan juga komika Indah Ji dan juga Coki Pardede. Dan perlu diketahui, aksi boykot ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tidak hanya umat Muslim Indonesia yang melakukan. Kalau kita perhatikan, hampir semua masyarakat di belahan dunia saat ini mengecam dan juga melakukan tindakan serupa. Nah, untuk Indonesia, MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa haram yang mendukung produk-produk yang mendukung Israel sebagai bentuk dukungan Indonesia yang menolak penjajahan terhadap Palestina. Tapi tentu saja aksi boykot juga memiliki dampak yang luar biasa. Contohnya di Indonesia saja sudah terdampak pada perusahaan yang produk-produknya dituding terafiliasi dengan Israel atau pro-Israel. Tidak hanya itu, layoff besar-besaran, PHK massal sudah mulai terjadi. Lalu benarkah aksi boykot tidak berdampak terhadap agresi Israel ke Palestina? Dan apakah mungkin aksi boykot ini justru merugikan kondisi ekonomi kita di tanah air? Kami akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Baik, sudah hadir juga di sini bersama saya sejumlah narasumber, tapi sebelumnya tepuk tangan untuk adik-adik mahasiswa. Ada dari UNJ sebelah sini ya, dari Universitas Pancasila. Kemudian di sebelah kanan saya ada Ustadz Hilmi Firdausi. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ujung sana ada Bung Mustafa Narawardaya, pegiat media sosial. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Mas Ahmad Nurholis, aktivis kebinekaan dan perdamaian. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ujung sana ada Mbak Monik, aktivis pro-Israel. Selamat malam, Mbak Monik. Oke, tadi kita sudah mendengarkan di awal juga sempat melihat tayangannya. Semua saya yakin Bapak Ibu menyaksikan ya itu ya bagaimana kondisi berita yang viral. Tapi sebelum saya masuk sana ada kondisi terbaru yang kita ketahui bersama. Bagaimana serangan Israel di Iran menewaskan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh. Saya mau minta sedikit tanggapan dari Bung Nora dan juga Pak Ustadz. Bung Nora terlebih dahulu. Kira-kira akan seperti apa ini konstelasinya kalau Anda mengamati gerakan-gerakan boykot akan semakin menguat atau seperti apa? Ya. Saya mengikuti satu grup diskusi dialog jurnalis perang internasional dari 36 negara untuk setelah kematian Haniyeh itu muncul dua analisa. Apa itu? Terkait dengan juga sebelumnya Presiden Iran juga meninggal. Ya. Jadi posisi Haniyeh saat ini adalah bertamu atas undangan Presiden Iran untuk pelantikan beliau. Jadi di sini ada misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Bagaimana mungkin satu tamu besar yang dia adalah ikon Gaza, ikon Palestina, ikon Hamas bisa mati kena roket di penginapannya, di mobil sebelum masuk penginapannya. Sampai sekarang Iran sungguh memprotek bukti-bukti pembunuhan ini, termasuk gambar-gambar video tidak kita temukan sama sekali. Oleh karena itu sempat muncul dalam dialog jurnalis-jurnalis perang ini mengatakan yang pertama adalah kemungkinan Iran terlibat. Ini dari awalnya. Kemudian yang kedua, kemungkinan Israel. Dalam hal ini adalah IDF. Dalam hal ini adalah katakanlah Zionis. Karena dulu Iran itu kerjasama dengan Israel dalam hal pengelolaan intelijen, SAFAK namanya. Jadi Iran daripada membuat tim baru, mending memanfaatkan tim SAFAK itu untuk di mix dengan tim intelijen baru, sehingga sangat besar kemungkinan keterlibatan Israel itu sangat besar di situ, karena sisa-sisa dari SAFAK ini masih ada lingkaran istana di Iran. Nah, oleh karena itu ini sangat rumit nanti, tetapi ini sensitif. Sensitifnya kenapa? Karena begini, ini dalam kondisi Israel sedang berseteru dengan Gaza, dengan Hamas dalam hal ini. Siapapun yang membunuh itu, pasti yang tertuduh adalah
Israel. Ini teori umum ya. Karena yang sedang berkelahi adalah mereka. Sedangkan Iran dengan Hamas ini berteman saat ini. Maka dari itu diundanglah untuk menghadiri acara pelantikan presiden. Nah, ini konstelasinya seperti itu, rumit memang. Tetapi saya yakin teman saya banyak yang dari Iran, teman-teman jurnalis perang dari Iran mengatakan tidak mungkin kalau dari kami. Tidak mungkin kalau karena ya mungkin belum bocor ya, bahwa dari balistik yang ditemukan di lokasi, menurut bocoran ini adalah dari kelompok-kelompok resmi Israel. Nanti akan dirilis itu, sekarang belum. Ya. Artinya, tapi apakah itu akan dirilis atau tidak? Ini kan misteri karena kemarin Iran tuh nyerang Palestina Israel, nggak ada yang mati juga, padahal yang dilemparkan sampai 200 roket. Sempat di-mock juga, sempat diolok-olok. Ini serangnya kok nggak bisa? Kok nggak bisa mematikan satu pun kan, berbeda dengan Israel. Berapa ribu yang mati kan seperti itu. Jadi memang ini masih ngambang. Kita tunggu saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan diskusi kita malam hari ini, kira-kira nih Ustadz, apa yang terjadi di luar sana, konstelasi itu berpengaruh nggak terhadap tindakan boikot terutama umat Muslim yang ada di Indonesia terhadap produk-produk yang berkaitan dengan Israel ini? Sebelumnya saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma warhamhu wa'afi wa'fu. Semoga Syahid Ismail Hania diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Insya Allah nanti bisa masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Banggi, teman-teman semua. Jelas kematian Ismail Hania akan membawa dampak ya, karena Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin pun menyesalkan kejadian ini. Ya, dipastikan akan terjadi banyak dendam. Ya. Namun untuk Hamas sendiri, saya rasa kematian seorang figur itu nggak perlu disesali, karena ketika Ismail Hania seorang meninggal dunia atau syahid, maka akan muncul Ismail Hania yang baru, yang lainnya. Tapi itu akan membuat semangat untuk membebaskan Palestina akan lebih kencang lagi, Mbak. Ya. Dan itu akan menular ke seluruh dunia, termasuk diantaranya kita di sini yang nggak terlibat langsung perang secara militer di sana. Menurut Pak Ustadz itu juga akan mempengaruhi semangat umat yang ada di sini. Ya, karena kalau saya lihat di sosial media saya itu malah makin menggebu-gebu untuk memboikot, untuk lebih kencang memboikot, karena suspek utamanya tetap adalah Israel. Walaupun kejadiannya di Teheran, di Iran, tetap tersangkanya adalah Israel. Maka semangat untuk memboikot itu pasti akan lebih masif lagi. Di tengah masifnya semangat memboikot, ada nih kita saksikan podcast yang viral potongannya kemana-mana. Bahkan si youtubernya tertawa terpingkal-pingkal berkaitan dengan boikot. Kita lihat dulu sebentar ya. Boleh. Untuk menyaksikan sehingga penonton juga bisa relate dengan diskusi kita malam hari ini. Saya mau respon dulu deh, Pak Ustadz Hilmi, respon Anda dengan tadi yang kita saksikan. Ini orang entah pansos, entah apa, ya. Tapi yang dia angkat tema itu sangat-sangat sensitif. Ya, tone deaf sekali mereka. Tone deaf. Ya, memang ada, saya dengar itu kan kebebasan berbicara segala macam. Namun dia sama sekali nggak sensitif ketika membicarakan aksi boikot yang kita lakukan untuk menentang aksi genosida yang dilakukan oleh Israel. Tone deaf kalau Ustadz Hilmi. Bung Nara, Anda melihat tadi tayangan tadi apa responnya? Jadi gini, di media sosial ada istilah namanya virtue signaling. Menghormati yang banyak. Indonesia itu sudah pasti mendukung Palestina. Kemudian ya istilahnya promosi, kemudian berkampanye untuk menekan Israel agar menghentikan penjajahannya, itu pasti. Nah, dalam virtue signaling itu begini, yang ikhlas dari mulut sampai hati, bagus. Kayak saya ini dari mulut sampai hati, artinya apa yang saya katakan sesuai dengan perbuatan sehari. Kami tiap-tiap hari aksi pro Palestina saya ikut. Nah, tapi ada yang lain, dalam teori virtue signaling ini, karena Anda itu sedikit yang mendukung Israel, Anda hidup di Indonesia, maka Anda jadi munafik nggak apa-apa. Yang penting omongan Anda itu ada signal mendukung Palestina meskipun dalam hati tidak. Terpaksa gitu. Terpaksa nggak apa-apa untuk menghormati yang banyak. Sekarang kalau kita misalnya ini pemerintah aja pro Palestina, Anda sendirian teriak-teriak di tengah hutan, di tengah masyarakat ngomong saya anti Palestina. Itu orang-orang ini sama ini kasus saya ini nggak bakal nonton acara malam hari ini karena kehadiran salah satu yang pro Israel. Begitu. Nah makanya ini penting virtue signaling ini, hanya terpaksa nggak apa-apa, dari munafik nggak apa-apa lah gitu ya, daripada nanti dibully banyak orang. Nah, Bung Nurholis, Mas Nurholis, Anda melihat tayangan tadi responnya apa?
Yang terkait dengan betul yang itu. Tadi. Ya, saya kira sama ya pandangan saya. Saya kira orang seperti itu tidak sensitif terhadap persoalan Palestina gitu. Kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu sudah sangat keterlaluan menurut saya. Nah, oleh karena itu mentertawakan terkait dengan aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari aksi boykot, saya kira bukan pada tempatnya, kira-kira gitu. Bahwa ada kebebasan berbicara, berpendapat itu iya gitu ya, tapi itu dibatasi oleh hak orang lain juga begitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini saya turut menyesalkan apa yang dilakukan oleh dua orang tadi itu, harusnya tidak dilakukan gitu ya. Oke. Kalau Mbak Monik setelah melihat tayangan tadi, respon Anda apa? Saya bukan pakar ekspresi ya. Saya tidak meminta Anda menduga, tapi saya ingin melihat respon Anda terhadap tayangan itu bagaimana. Kalau tertawa terbahak-bahak untuk sesuatu yang dikatakan oleh lawan bicara, mungkin itu sesuatu yang menurut saya respon. Oke. Tetapi memang kalau dia menertawakan tentang kasus perang di Gaza, ya tentu salah. Tapi ini dia lagi ngebahas kopi. Ya. Nah, kopi yang dibahas oleh kita malam hari ini itu mereknya aja, gerainya aja itu nggak ada di Israel. Kopi, kedai kopi atau gerai kopi yang laku di Israel itu namanya Aroma. Jadi boykot ini untuk sesuatu yang menurut saya tidak tepat sasaran. Oke, poin yang saya tangkap boykot tidak tepat sasaran satu. Tapi tindakan tadi menertawakan sampai terpingkal-pingkal para pendukung yang melakukan aksi boykot, menurut Anda bagaimana? Tadi saya katakan lagi, ketika dia merespon lawan bicaranya sedang tidak membahas tentang Gaza. Lawan bicaranya sedang membahas soal kopi, aksi boykot terhadap brand kopi ini yang dibahaskan tadi ya. Itu dia. Brand kopi yang dibahas itu sudah tidak ada di list boykot di Indonesia. Mungkin perlu dicek di daftar, itu sudah tidak ada. Jadi sebetulnya konteksnya boykotnya ini kita membahas produk yang tidak ada dalam daftar dan si gerai kopinya ini tidak ada di Israel. Jadi menurut Anda aksi boykot ini yang dilakukan sekarang salah sasaran gitu ya, tidak tepat sasaran? Aksi boykot itu hak pilihan. Iya. Tetapi tidak bisa dipaksakan karena toh ada juga yang tidak mengikuti boykot. Betul. Dan yang jelas semua yang masuk dalam daftar boykot itu punya izin resmi usaha di Indonesia. Pertanyaannya ini Mbak Monik, aksi boykot yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia saat ini menurut Anda bagaimana? Aksi boykot itu pilihan. Pilihan. Jadi siapa saja bisa, itu kan kebebasan ya untuk berpendapat. Dan itu adalah hak untuk protes dalam bentuk boykot. Baik. Nanti kita masalahnya boykot itu ini skala negara aja, Israel dan Indonesia itu ada ekspor impor. Bahkan kita punya hubungan dagang sejak tahun 2000 di masa Presiden Gus Dur. Dan yang mencabut larangan tidak boleh berdagang antara Israel dan Indonesia itu Menteri Perdagangan Yusuf Kala di masa Presiden Gus Dur. Tahun 2000. Sudah 24 tahun. Nih mahasiswa perlu tahu nih. Jadi poinnya adalah adalah gerakan boykot itu pilihan. Oke. Baik, gerakan boykot itu pilihan, dibebaskan. Indonesia aja punya hubungan dagang begitu Mbak Monik mengatakan. Kita akan diskusikan lebih lanjut usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Dua Sisi. Ya. Nah, tadi Mbak Monik mengatakan boykot atau tidak boykot itu adalah pilihan personal. Toh Indonesia saja masih punya hubungan dagang nih dengan Israel. Saya minta pendapatnya dari Bung Nara nih soal ini. Jadi begini, tadi Mbak Monik ada kesalahan. Tahun 2001 itu Howard Schultz itu ya, dia petinggi Starbucks itu mendirikan Starbucks di Tel Aviv pertama kali. Sampai sekarang masih ada. Yuk ke sana saya ajak ngopi di Starbucks. Aku tahu tempatnya. Jadi tahun 2001 sudah ada, sampai sekarang masih berdiri Starbucks itu. Maka kenapa itu menjadi salah satu produk yang di boykot dalam daftar BDS itu? Ya karena itu. Dan tidak mungkin lah ada maling ngaku, itu nggak mungkin. Ini bisnis itu rumit. Bukan memberikan ini saya bantu, nggak gitu. Sama dengan kita
tanya ke orang, apa kamu mau menjebak saya? Enggak, ya enggak bakal yang mau aku menjebak kamu, enggak akan seperti itu. Jadi bisnis Starbucks ini seluruh dunia hampir 37.000 gerai. Di Tel Aviv banyak, kalau soal adat tidaknya banyak, apalagi di Indonesia banyak sekali. Nah persoalannya bukan di Indonesia memang Starbucks itu membantah Indonesia itu nggak membantu Israel, Starbucks Indonesia, dia tekankan Starbucks Indonesia tidak membantu. Tapi hubungan umat Islam khususnya itu seluruh dunia bagaikan keluarga. Kalau sahabat Muslim di negara mana kena musibah, kita ikut sakit, mereka bahagia, kita bahagia. Begitu teman-teman kita di Gaza dihajar, dibantai oleh Israel, ya kita ikut sedih, kita boykot. Boykot itu salah satu dari 6 hal yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia dalam rangka untuk menghentikan pembantaian di Israel. Salah satu aja, masih ada 5 lagi sebenarnya. Pertanyaannya Bung Nara, apakah ini berpengaruh untuk menghentikan agresi? Berpengaruh, Starbucks mengakui. Pada Desember tahun 2023 lalu, itu sudah hampir 200 triliun rugi sedunia sedunia, gara-gara boykot di seluruh dunia. Lalu di berbagai negara, karena akibat di boykot itu ribuan karyawan di PHK oleh Starbucks. Nggak apa-apa kita akui. Tapi justru inilah ujian bagi kita semua. Ada pertanyaan juga bagi umat Islam. Kenapa sih Israel itu nggak dihancur leburkan oleh Allah saja? Karena ujian untuk kita umat yang akhir zaman ini. Bagaimana cara, misalkan saya bekerja, kalau saya ini satu keluarga, boykot seumur hidup. Misalkan katakanlah begini, udah nama boykot Starbucks itu dicopot dari BDS. Ya, katakanlah BDS itu kan mengoleksi semua. Banyak list di situ ya. Udah dicopot. Tapi korban akibat kerjasama perusahaan-perusahaan pro Israel itu sampai sekarang nggak bisa disembuhkan. Masih ada. Sampai detik ini, itu sudah 37.000 sekian dilaporkan pada hari ke-250 penjajahan Israel sejak tanggal 7 Oktober. Itu sudah 37.000 yang meninggal sampai hari ini, 250 hari ini dilaporkan. Pak Ustadz, Bang Nara, ini kan kita berbicara tidak hanya satu brand, ada banyak brand nih. Tapi tadi Mbak Monik menyebutkan itu pilihan. Toh faktanya Indonesia masih punya hubungan kok dagang dengan Israel gitu. Seolah-olah ya kenapa harus repot-repot gitu kan ya, boykot sementara pemerintahnya kita ada hubungan dagang. Ya? Digunakan pakai? Ya, maksud saya gini. Daftar boykot ada, tapi Indonesia juga kan punya ekspor impor dan itu banyak sekali produk dan bahkan ada kerjasama dengan perusahaan yang induknya di Israel. Misal di laptop kita ada yang namanya Intel, semua prosesor pakai Intel. Nah kalau kita mau boykot itu gimana caranya? Sementara kita menggunakannya itu setiap hari. Terus ada juga perusahaan asal Israel yang bangun pabrik obat di Indonesia dan obatnya itu adalah obat generik. Apakah ini kita mau boykot? Kita nggak punya obat generik lagi. Poin saya ke situ, istilahnya manfaat dan mudarat, benar nggak, bapak-bapak? Mana lebih besar manfaatnya atau mudaratnya? Mana lebih besar manfaat dan mudaratnya? Jadi kalau kami ini Muslim, itu ada surat namanya At-Taghabun 16. Bunyinya begini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai kemampuanmu. Saya memboikot seluruh produk Israel itu diatur oleh kemampuan. Yang nggak mampu tapi boleh dipakai, itu di agama kami. Kalau kalian Muslim tahu itu ayat itu, bertakwa sesuai kemampuan, bukan dipaksa untuk semuanya langsung sempurna langsung kafah. Bahkan orang masuk Islam, ya nggak langsung dia naik haji, karena dia harus belajar haji seperti apa. Jadi nggak seperti itu. Saya tambahkan ya. Jadi perang Israel kepada Hamas gitu ya sebutnya, kepada Palestina itu membutuhkan dana yang sangat besar, 269 juta US dollar every day, 4,1 triliun per hari. Per hari, kebayang kalikan sudah hampir 9-10 bulan, 38.000 orang meninggal dunia, itu besar sekali biaya. Dan itu pasti harus disupport oleh banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. BDS sudah mencantumkan itu ya. Terlepas nanti pro kontra silahkan dijawab masing-masing. Namun yang saya pastikan mereka langsung gelagapan, Pak. Contoh banyak sekali statement perusahaan-perusahaan tersebut yang bilang mereka bukan bagian dari pendukung Israel. Ada yang bahkan langsung ganti namanya, langsung membuat gerakan supporting Palestine. Kemarin Ramadan tuh rame, Pak. Beberapa merek-merek itu membuat program mendukung mendukung Palestina. Ya, jadi mereka benar-benar kelabakan dengan gerakan ini, dan ini
adalah bagian dari jihad kita, karena kita nggak mungkin langsung perang ke sana. Yang bisa kita lakukan adalah satu, perang opini, dua, perang ekonomi sesuai dengan kemampuan kita, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Dan satu lagi, saya sering sekali dibahas sama buzzer-buzzer Israel tuh, kenapa Ustadz masih pakai Instagram, kenapa masih pakai Facebook, kenapa produk masih Israel pakai produk Apple dan sebagainya. Ya, kita menggunakan apa yang memang belum bisa kita miliki. Ya, kita menggunakan produk-produk mereka yang bisa, yang belum kita bisa cari substitusinya. Tapi kalau sekedar makanan, minuman, apalagi cuma ngopi, Bang Nara, itu sangat-sangat mudah. Ya, jadi dan itu juga pelajaran buat kita. Kita harus bisa buat sendiri. Substitusi dalam artian banyak nih, kalau ngopi lah banyak brand lain, makanan banyak produk lain gitu, alat-alat. Kalau saya sendiri dengan gerai kopi itu saya nggak nyebutnya sebagai kopi, karena saya punya teman barista. Ya. Itu es campur katanya, karena lebih banyak flavor dibanding kopinya. Es campur. Nah, ya. Mas Nurholis. sorry. Tadi di awal segmen Anda menyebutkan sebenarnya tidak mendukung juga apa yang dilakukan oleh podcast tadi ya. Betul. Ketika mengolok-olok di saat ada perjuangan masyarakat mendukung Palestina di situ. Tapi saya menangkap mungkin ada keberatan juga dari Anda terkait dengan boikot ini. Anda setuju atau tidak? Atau menurut Anda tidak tepat sasaran? Ya, saya tidak menolak juga adanya boikot itu, karena itu saya memahami teman-teman yang melakukan kampanye boikot itu juga punya tujuan ya, supaya agresi Israel terhadap Palestina itu bisa berhenti begitu. Tapi saya juga punya catatan terhadap upaya boikot itu. Seperti tadi yang Mbak Anggi sampaikan, betapa dampak ekonomi di Indonesia itu juga luar biasa kan, PHK juga terjadi. Nah, jadi persoalannya adalah kita ini mau menyelesaikan persoalan yang ada di luar sana, di Palestina katakanlah begitu. Tetapi persoalan nyata juga muncul akibat dari boikot itu. Bagaimana nasib para pekerja, para pegawai yang kemarin pada masa pandemi itu mereka banyak yang sudah ter-PHK, lalu kemudian sudah mulai belajar bekerja lagi, lalu harus kehilangan pekerjaan. Nah, inilah yang saya juga pengen tahu juga dari teman-teman yang melakukan kampanye boikot itu, bagaimana dengan nasib mereka ini, karena mereka juga punya keluarga, punya anak, istri dan sebagainya gitu ya, gitu. Oke, korban-korban dari layoff, PHK akibat aksi boikot yang dilakukan di Indonesia itu sudah diakui tuh. Bang Nara, Pak Ustadz gimana meresponnya? Karena kita menolong, berikan dukungan ke Palestina, tapi ada dampak yang real di sini nih. Itu bahasa-bahasa yang sering sekali dimunculkan di sosial media. Ya, gimana perasaan kita terhadap orang-orang kena PHK dan sebagainya, gitu ya. Dulu, contoh begini, dulu sebelum ada gerai kopi itu atau restoran ayam goreng itu atau yang lainnya, itu kita punya warung-warung kopi punya bangsa Indonesia, ayam-ayam goreng lokal pun luar biasa enaknya, lokal, ya. Terdampak juga dengan kehadiran mereka, karyawannya dipecat juga, dirumahkan juga. Ya, ketika sekarang terjadi kebalikannya, ya kenapa harus dipusingkan seperti itu? Tinggal nanti kita lebih berpikir lebih cerdas, kan ini kita buat brand baru saja. Ini kan tujuannya apa sih? Menekan kantor pusat mereka, ya, supaya tidak supporting Israel. Iya, sampai mereka statement kita nggak support lagi, selesai ya sudah. Atau kalau memang nggak bisa, kita nggak bisa memisahkan diri, buat brand baru atau buat apa yang lebih enak. Itu solusinya Mas Nurholis. Ini kesempatan momentum untuk produk-produk lokal untuk bangun harusnya nih. Memang dampak itu juga ada ya. Di sisi positif dari boikot adalah sebagian masyarakat itu juga beralih ke produk lokal gitu ya. Nah, itu tadi catatan saya pertama. Yang kedua adalah boikot itu kan sudah kita lakukan dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan ketika terjadi atau memanas konflik Israel dan Palestina, itu selalu kampanye boikot itu dilakukan. Yang paling efektif adalah tahun ini ya, ketika MUI itu mengeluarkan fatwa. Itu dampaknya luar biasa. Dampak terhadap masyarakat untuk tidak membeli produk-produk yang berafiliasi dengan Israel itu memang kita rasakan gitu. Tapi apakah itu mengurangi atensi Israel untuk terus melakukan agresi Palestina? Itu tidak gitu ya. Dengan jangka panjang saya rasa bisa, Mas. Kalau jangka panjang kita konsisten memboikot, pasti mau nggak mau mereka akan mengurangi, karena kan biayanya makin besar, supportingnya makin minim, ya pelan-pelan juga akan itu dikurangi. Yang sama bisa berpengaruh gitu ya. Kalau melihat pengalaman Israel selama ini, itu seolah-olah tidak peduli gitu. Nah, oleh karena itu saya tuh lebih setuju adalah boikot ini senjata. Jadi agar negara-negara yang selama ini memasok senjata ke Israel, itulah yang harus dihentikan. Ini sebagaimana fatwa dari PBB kan seperti itu kan.
Nah itu mungkin itu jauh lebih efektif ketimbang boykot produk. Ya sebenarnya kalau mau lebih ekstrim lagi, kita bisa request nih, coba negara Arab berhenti saja memasok minyaknya, gasnya segala macam, selesai itu. Tapi kan itu bukan otoritas kita, bukan wilayah kita. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah melakukan hal itu, boykot donasi. Oke, boykot donasi. Dan apakah Mbak Moni, kalau Anda melihatnya, apakah ini berpengaruh nggak sih sebenarnya terhadap upaya agresi yang dilakukan saat ini? Tapi nanti dijawabnya, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Oke, jadi awal diskusi kita ini kan judulnya tadi aksi yang menertawakan. Saat aksi boykot Israel ditertawakan. Sebelum saya lanjut lagi, saya sedikit dulu nih, Mbak Monik tadi Anda bilang, ini sebenarnya ngaruh nggak sih aksi-aksi boykot ini terhadap berhentinya agresi Israel ke Palestina? Oke, Israel ini kayaknya udah ketiga kalinya saya mengatakan di program TV One bahwa Israel akan berhenti berperang di Gaza jika tawanan itu dibebaskan. Pertanyaannya ngaruh atau enggak? Bukan tawanan itu dibebaskan. Saya nanya ngaruh enggak nih menurut Anda? Aksi boykot itu tentu saja mereka yang sedang fokus membebaskan Sandra tidak ngerti dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Jadi enggak akan karena mereka berpengaruh. Fokusnya adalah membebaskan, menyelamatkan tawanan. Oke, nah ini berkaitan. Nah mungkin saya bisa tambahkan juga satu hal ya tadi soal boykot memboykot itu. Di Indonesia itu jangan lupa ada aturan undang-undang anti monopoli. Jadi jika ajakan memboykot itu ternyata ujung-ujungnya adalah untuk yang tadi dikatakan ya, supaya ini nggak laku, produk yang B, produk A nggak laku, produk B laku. Nah itu bisa-bisa pelaku usaha jauh karena ini kan masyarakat secara swadaya. Iya, itu dia. Tapi kan ada unsur pemaksaan. Jika sampai ada pemaksaan, tidak ada yang memaksakan kalau menurut saya. Geruduk ke restorannya. Tunggu. Jangan makan salah di restorannya, sebentar, Mbak Monik, jangan dipersekusi. salah Nah itu bisa dikasuskan di undang-undang monopoli tadi pasal saya mau koreksi, 10. ada unsur pemaksaan nggak masyarakat yang memboikot kalau menurut Bapak-Bapak? Nggak ada pemaksaan. MUI ngasih fatwa itu juga sifatnya juga nggak wajib gitu loh. Jadi makanannya tetap halal. Kopinya, ayam gorengnya, pizzanya secara fikih itu halal. Ya Anda makan nggak langsung kayak makan daging babi, beda ya. Tapi itu lebih kepada etika kita, adat kita, empati kita. Ya, maka yang diharamkan oleh itu kita mengkonsumsi produk-produk yang terafiliasi mensupport Israel. Itu fatwa yang sifatnya boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya silahkan, tapi kita sebagai umat Islam kan kita menginduk kepada majelis ulama kita. Saya mau nanya deh sama adik-adik mahasiswa di sini dari Pancasila, ada yang ngerasa dipaksakan nggak untuk melakukan boykot? Jawab untuk tidak ada. Tidak ada. Tidak ada rasa paksaan. Kamu tapi ikut gerakan boykot? Kebetulan saya tidak ikut gerakan boykot karena saya masih membutuhkan beberapa barang-barang di kehidupan saya sehari-hari. Dari sini ada yang ikut melakukan boykot nggak? Di depan saya mungkin? Atau boykot sebagian? Boykot sebagian, betul? Tangannya aja, kalau nggak ada suaranya tangannya. Ada yang ikut boykot atau tidak? Nggak ada. Nah, ini menunjukkan Mbak Monik nggak ada yang dipaksakan di sini, nggak ada yang memaksa untuk melakukan boykot. Tapi kan ini intinya gerakan ini menjadi salah satu cara, misal orang makan dipersekusi. Ada kejadian di Makassar sampai dipukulin. Nah ini kan membuat lingkup sosial kita ini menjadi terpecah. Nah ini kan juga kita perlu untuk hati-hati agar keinginan kita untuk memboikot demi sebuah perjuangan yang pastinya tentunya ini sesuatu yang sebetulnya kita ini hanya bisa mendukung dari jauh, tetapi dampaknya di negara kita malah kita terpecah belah. Gara-gara ada yang dipersekusi, gara-gara ada yang dipukulin. Dan yang tadi seperti dikatakan karyawan di PHK, keluarganya nggak bisa makan. Itu kan jadi problem juga buat negara kita. Jadi tentu dampaknya ini sejauh mana? Karena yang lebih terasa adalah jadi ekonomi menjadi korban. Tindakan boykot ini. Mungkin boykot ini saya tutup dengan logika ini. Sebuah pelacuran besar di Jakarta, sangat terkenal sekali. Namanya Kramat Tunggak. Diubah menjadi masjid. Alasannya sama dengan Mbak Monik itu. Kami ini melacur untuk nyekolahin anak saya. Di Doli, Surabaya, saya 15 tahun di Surabaya. Kebetulan sebagai jurnalis kriminal. Tiap hari neliti Doli itu. Pas mau ditutup, ribuan keluarga datang ke Pemkot.
Terus bagaimana nasib anak kami yang sekolah, bagaimana nasib suami kami, bagaimana ini untuk membangun masjid juga loh. Bayangkan coba, pelacur dipakai untuk membangun masjid. No, harus tegas. Berpikirlah dikasih akal. Rahmat Tunggal ini, wah kurang apa dulu ketika diganti masjid kayak gitu. Tapi ini namanya kepedulian. Mudaratnya lebih banyak. Ya, orang melacur, pendidikan pelacuran, apalagi bertahun-tahun sampai anak umur 6 tahun ngelacur dengan nenek umur 60 tahun di Surabaya yang membuat Bu Risma itu menutup Doli. Daripada kesulitan mencari kerja, punya akal cari kerja bisa. Tapi kalau dikendalikan oleh nafsu, melacur, atau sekarang konteksnya adalah Starbucks, nanti terus mereka karyawan bagaimana? Kalian dikasih akal, berpikirlah. Jadi ada dampak positifnya ada. Tadi ada yang belum ngomong kan, itu menimbulkan kemudian menciptakan UMKM, usaha kecil, kopi-kopi, di Starling ini, Starbucks keliling ini Jakarta. Starling itu juga Elon jadi Musk itu dampak dari apa? Ya orang salah satunya pekerjaannya sudah ditutup, ya dia muncul pekerjaan baru. Elon Musk kan dukung Israel, tapi Starlingnya nggak diboikot. Starling itu Starbucks keliling. Oke. Starbucks keliling. Anda paham kan? Paham kan? Iya. Nah sebenarnya teori Tapi poin saya benar ini kan? juga salah. Misalkan di Elon Makassar Musk benar kan? ada yang dipukulin, itu merusak kebersamaan kita. Sekarang Indonesia Ya, itu mendukung contoh Palestina. kasus. Satu orang monik mendukung Israel, mencoreng Indonesia. Enggak Pak, itu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang kita. Dan saya koreksi yang soal Starbucks memang betul pernah buka di Israel 2001. Oke, tapi enggak, 2003 kita nggak bahas itu itu sudah lagi. tutup. Kita nggak bahas lagi, mundur terlalu jauh. Sebentar, terlalu mundur terlalu jauh. Tapi balik lagi nih kan, tadi judul kita ini saat aksi boykot Israel ditertawakan. Saya mau disclaimer dulu. Kami mengundang Indah Ji, kami mengundang Coki Pardede, tapi tidak bisa hadir dengan beragam alasan. Ada yang masang ada rate-nya seginilah cukup tinggi, kemudian lama-lama mengatakan nggak bisa hadir karena lagi ada syuting ini itu segala macam. Padahal ini yang melempar ke publik kan mereka nih. Kita mengundang untuk berdiskusi sebenarnya malam hari ini, tapi faktanya tidak datang. Nah, balik lagi nih, saya mau tanya deh sama adik-adik, mungkin ada yang bisa nanya. Kalian melihat tayangan video tadi gimana responnya? Mohon izin menjawab. Mungkin kalau respon dari saya cukup menyayangkan ketika ada beberapa hal tentang boykot itu ditertawakan. Mungkin itu juga karena ekspresif tentang pernyataan lawan bicara mereka masing-masing. Tetapi saya sangat itu tadi menyayangkan itu sih, hal-hal yang harusnya sensitif malah menjadi bahan tertawaan publik seperti itu dan melemparkan ke media yang berakibatnya ditonton oleh orang banyak dan sehingga bisa membuat hal-hal percikan api perpecahan gitu sih kalau menurut tanggapan saya. Justru menimbulkan perpecahan ya, mahasiswa saja bisa menilai seperti itu. Pak Ustadz melihatnya sama tentunya ya, dengan munculnya video-video konten-konten yang seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan Ustadz Hilmi agar yang kayak hal-hal seperti ini nggak terjadilah? Mungkin ada himbauan apa gitu untuk para baik itu influencer atau pegiat sosial media, YouTuber dan lain-lain. Gitu. Jadi di era sosial media itu ada dua prinsip ya. Ada satu prinsip, harus viral. Dan caranya dua kan? Buat prestasi, buat sensasi. Yang buat prestasi itu agak susah tuh, by effort ya, by proses ya. Dan makanya orang memilih banyak jalan pintas dengan cari sensasi. Ini bagian dari cari sensasi. Pasti. Ya, dan yang paling saya suka kritik komika ya. Komika tuh banyak yang cerdas-cerdas. Ya, ketika mereka kehabisan bahan, mereka akan menyinggung sesuatu yang sifatnya pinggir jurang. Dan saudara Coki ini sudah beberapa kali melakukannya. Saya sering head to head dengan dia. Ya silahkan di googling nama saya dengan nama Coki. Terakhir mungkin ada yang daging babi dan kurma ya dimasak. Ada juga ketika disebut peristiwa kurban sebagai prank terbesar sepanjang sejarah. Itu kan semua cari gara-gara gitu ya. Dan sekarang di masalah boykot ini memang sifatnya seperti itu, apa memang pengen viral apa saya mempertanyakan juga kepada Coki ini. Sifatnya seperti itu atau adakah intensi lain? Kalau Bung Dara sebagai pegiat media sosial melihatnya, tapi nanti jeda dulu ya. Kita sambung sesaat lagi. Usai jeda di dua sisi.
Yang disampaikan Ustadz Hilmi tadi menarik terkait dengan Coki Pardede yang sudah sebenarnya berkali-kali nih sebagai komika mengangkat tema-tema yang pinggir jurang gitu istilahnya ya Pak Ustadz ya. Tapi kali ini kayaknya udah terjun ke jurang banget nih tema yang dibawa karena sudah menyangkut dengan gerakan boykot yang kita tahu di Indonesia sangat masif. Nah, selain tadi Anda menyebutkan memang udah sifat karakternya begitu atau ada intensi lain nggak Pak Ustadz melihatnya? Ya kalau kita tahu ya Israel itu kan punya Jewish Internet Defense Force gitu ya, semacam buzzernya Israel lah ya, yang tugasnya itu membuat narasi-narasi tertentu ya, terutama narasi positif tentang Israel ya. Ya buzzer-buzzer kalau Anda lihat Twitter saya, Instagram saya itu banyak sekali yang komen-komen. Kemarin saya kan dengan Don Emprit ya, dengan Mas Rizal Nova membahas status ini videonya Coki dan Indah, ternyata atensinya itu 92% mencaci mereka, merujak mereka, ya, hanya yang supporting 8%. Dan ketika dibuka yang 8% itu adalah akun-akun yang pandangannya sama tentang Israel. Ya, jadi artinya ini apa? Bagian dari buzzer untuk campaign atau apa? Iya, program Hasbara itu kan seluruh dunia, Mbak Anggi. Program apa namanya? Hasbara itu artinya propaganda dari bahasa Hebrew kan, ya artinya mempengaruhi, menjelaskan. Ya, jadi itu berlangsung di seluruh dunia di mana besar sekali dananya ya digelontorkan, ya mereka meng-hire para influencer di seluruh dunia, syukur-syukur bisa diundang ke sana. Ya difasilitasi, ya diundang sana sini sampai bertemu juga dengan pejabat dan mantan pejabat karena ada beberapa teman kami para jurnalis yang diundang untuk trip ke sana. Ya, tentunya untuk menggambarkan narasi positif tentang Israel yang humanis dan sebagainya gitu ya, yang sesuai dengan fakta. Konfirmasi ada tuh Mbak Monik, Hasbara itu program untuk propaganda membuat hal-hal positif. Nama-nama yang disebut sebagai Hasbara menerima bayaran itu tidak betul. Saya sendiri disclaimer ya, bisa dicek di akun bank ya, rekening banknya saya, PPATK bisa. Apakah saya menerima pembayaran, menerima upah, enggak. Ini panggilan. Panggilan untuk mengedukasi orang Indonesia karena orang Indonesia itu nggak ngerti tentang Israel, tentang Yahudi dan tentang Holocaust. Banyak sekali penyangkalan Holocaust di Indonesia. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bukan hanya ada gerakan boykot, tapi bagaimana kita memboikot ujaran kebencian terhadap Israel, Yahudi dan bagaimana Holocaust. itu Bang Nara, Bang Nurholis, kalau Anda setuju juga dengan itu? Yang membantai 38.000 orang, masa kita harus mencegah ujaran kebencian kepada mereka? Itu impossible, nggak mungkin. Ya, 38.000 orang meninggal, lalu kita harus memuji-muji mereka, itu ya sesuatu yang mustahil. Ya nggak perlu orang Islam, nggak perlu Muslim, cukup Anda punya hati, punya empati, cukup Anda menjadi manusia untuk membela Palestina. Mas Nurholis, jadi ini bagian dari konten dari YouTube ini, bagian dari propaganda, bagian dari. Saya sih tidak melihat sampai sejauh itu ya, tapi yang ingin saya sampaikan dari kasus Coki dan Indah ini adalah kita mesti punya etika ketika berbicara di ruang publik, apalagi ditonton oleh ribuan bahkan mungkin jutaan gitu ya. Harusnya kasus-kasus sebelumnya itu menjadi pembelajaran buat mereka dan juga buat kita semua begitu. Nah lalu tadi Mbak Monik menyampaikan terkait dengan Israel, memang masyarakat Indonesia atau juga mungkin di negara lain itu kan sulit membedakan antara Israel, Yahudi dan juga Holocaust gitu ya. Mungkin yang beliau maksud itu adalah misalnya begini, Israel itu kan sebuah negara gitu ya. Di Israel sendiri itu kan ada umat muslim, ada 18% itu adalah muslim gitu. Dan mereka juga menjadi korban atas konflik Israel dan Palestina ini. Dan harus kita akui juga bahwa ribuan masyarakat Israel itu juga tidak setuju dengan agresi yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Itu beberapa kali demo kan ribuan orang. Itu maksudnya gitu. Jadi mungkin Mbak Monik ingin menempatkan persoalan Israel dan Hamas ini secara objektif, kira-kira gitulah gitu ya. Anda setuju dengan itu, Bung Nara? Ya, kita kembali ke tema. Kalau soal Israel, pemerintah kita sudah mendukung Palestina, kita nggak perlu membahas Israel itu siapa, udah pasti kejam dan jahat sedunia. PBB sudah, kemarin kan diadakan sidang umum kan, maksudnya di Majelis Umum PBB itu kan mengundang 100 berapa bahkan itu. Sudah disebutkan sebagai penjahat ya, perang. Mayoritas sudah mengatakan, kita nggak perlu lagi kita berdebat di sana, tapi dengan konten ini. Ya, konten ini perlu kita bahas.
Boleh sih Anda menggunakan lelucon agama, tapi harus benar. Jangan salah. Karena dia agnostis, bukan Islam, dia mungkin nggak malas mempelajari. Misalkan dia ngomong, itu loh perang terbesar di atas bumi apa? Yaitu itu loh, bapaknya nyuruh nyembelih anaknya tapi batal. Lah padahal kasus kisah Nabi Ibrahim itu sedunia sama untuk agama-agama langit. Yang menyuruh bukan Ibrahim, tapi Allah SWT menyuruh untuk menyembelih anaknya, bukan bapaknya. Ini karena ini menunjukkan Coki dan kawan-kawan nggak paham, meskipun itu di situ ada tretan Muslim ya, orang Madura Muslim. Tapi mereka nggak paham, lalu menggunakan itu olok-olok. Menghormati mayoritas Muslim Indonesia itu, meskipun dia bisa begitu entah karena bayaran atau karena memang niat. Tolong hormati mayoritas Muslim yang di Indonesia, apalagi soal Palestina. Ini sangat sensitif. Mohon dihentikan. Jelas positioning Indonesia seperti saya apa. Kemarin itu minta Anda mengundang si Pragiwaksono ya, undang ke sini supaya dia baik. Akalnya jalan ya, tidak pernah ditangkap karena narkoba. Nah, misalnya itu. Jadi kalau sudah latar belakangnya seperti itu, pernah narkoba tentu ini berpengaruh pada penting untuk kita semua, benar. Untuk penonton di rumah juga penting. Bersosial media boleh, berpendapat boleh, tapi tetap hargai dan hormati juga orang lain yang ada di dunia. Anda tidak sendiri, banyak orang yang harus dihargai juga. Baik, sayang sekali waktu kita habis. Saya harus akhiri 2 sisi malam hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat bagi pemirsa semua. Saya Dwi Anggia, saya berdiri, selamat malam. Sampai jumpa pekan depan.